Kalian pernah dengar nggak nama Swangi? Kalau belum ya, selamat. Karena itu tandanya kalian belum pernah nih ngalamin mimpi buruk paling serem dari tanah Papua. Tapi nih, buat yang tinggal di sana, atau mungkin pernah dengar cerita-cerita dari timur Indonesia, nama Swangi itu kayak nama yang ya nggak boleh disebut lah secara sembarangan gitu cuy. Bukan karena ya itu tabu, tapi karena bisa datang beneran. Hey, aku Sode, selamat datang di Say Something. Ini dia kisah cerita tentang Swangi dari Papua. Jadi, Swangi itu adalah urban legend dari Papua yang udah turun-temurun ditakutin banyak orang. Tapi ini bukan cuma sekedar mitos kosong cuy. Banyak banget nih kisah nyata, laporan orang hilang, sampai kematian misterius dan katanya nih ada hubungannya sama Swangi. Jadi gini, Swangi itu digambarin sebagai makhluk jahat. Tapi bukan kayak kuntilanak atau pocong yang ya sekedar nongol dan teriak-teriak gitu aja. Swangi itu levelnya udah lebih gelap banget. Dia bisa nyamar nih jadi orang biasa, hidup di tengah masyarakat, tapi diam-diam dia punya kekuatan buat ngerusak kalian dari dalam. Katanya sih Swangi itu dulunya manusia biasa yang meninggal nggak wajar. Entah itu dibunuh, disiksa, atau mungkin dihianati. Terus karena arwahnya nggak diterima nih di dunia sana, dia jadi roh jahat yang pengen balas dendam tuh. Dan yang seremnya lagi nih, ada juga nih orang-orang yang bisa manggil tuh si Swangi ini buat nyerang musuhnya. Yes, kayak punya pasukan gaib pribadi. Sakit kan? Jadi orang Papua tuh percaya nih Swangi itu bisa kelihatan kayak manusia. Tapi nih ada beberapa tanda-tanda aneh, kayak dia nggak pernah makan bareng sama orang lain. Matanya kayak kosong, nggak fokus, terus sering ketawa sendiri tuh, atau bisik-bisik nggak jelas. Dan yang paling seremnya lagi nih cuy, kalau dia deket-deket kalian, badan kalian tuh bisa tiba-tiba lemes, pusing, terus akhirnya jatuh sakit. Tapi penyakitnya tuh sangat aneh banget. Kalian periksa ke dokter, katanya ya badan kalian sehat, tapi badan kalian tuh makin kurus, energi kalian habis kayak kesedot, sampai akhirnya kalian meninggal pelan-pelan. Itu kenapa warga Papua sering bilang kalau ada yang sakit aneh, belum tentu itu penyakit. Bisa jadi ada Swangi yang lagi nempel. Di tahun 2003, di daerah Fakfak, Papua Barat, pernah terjadi nih kehebohan massal. Ada banyak cewek-cewek muda yang mendadak jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Gejalanya tuh mirip panas tinggi, halusinasi, dan kayak ketakutan banget. Akhirnya mereka adain tuh ritual adat buat mengusir Swangi dari desa itu. Tapi yang bikin ngeri, pas ritual beberapa orang tuh kesurupan dan teriak-teriak pakai bahasa yang gak dikenal. Ada yang matanya melotot, tangannya kaku, dan bilang, "Kalian semua harus bayar." terus pingsan gitu aja. Dan habis itu sepi. Swangi ini juga sering dikaitin nih sama dukun hitam. Ada beberapa oknum yang katanya bisa jual Swangi. Kalian mau musuhin orang, tinggal kasih nama, kasih mahar, dan Swangi bakal bekerja. Tapi ya mainan kayak gini nggak pernah gratis cuy. Kalian mungkin bisa balas dendam sekarang nih, tapi entah nanti pasti giliran kalian yang akan dicari. Soalnya efeknya nyata cuy. Kalian bisa cek berita-berita lokal Papua, masih ada kasus orang meninggal misterius, desa-desa yang sepi karena teror, bahkan warga yang pindah karena trauma. Buat orang Papua, Swangi itu bukan dongeng, itu bagian dari hidup mereka. Di Papua, kalau suatu kampung ngerasa diganggu Swangi, mereka nggak bisa tinggal diam. Biasanya para tetua adat tuh bakal ngumpulin warga buat
dia ngadain ritual khusus lah, semacam pembersihan kampung. Salah satu ritual paling terkenal adalah tari tumbuh tanah. Jadi warga nari keliling kampung sambil tabuh alat musik tradisional dan bakar dupa. Tapi ini bukan cuma soal ritual ya cuy. Kalian harus siap mental nih, karena kadang Swangi gak cuma pergi, dia bakal marah. Ada cerita nih cuy, waktu ritual dilakukan di daerah Kaimana, tiba-tiba datang nih angin gede banget, langit berubah jadi gelap dan ada suara jeritan dari hutan. Warga langsung tiarap dong. Dan salah satu tetua adat bilang nih, dia belum pergi, ada yang belum minta maaf. Dan bener aja, malamnya satu rumah kebakaran tanpa sebab. Salah satu cerita yang cukup viral nih di kalangan masyarakat Papua datang dari seorang laki-laki bernama Om Rafli. Waktu itu dia lagi kerja nih di tambang daerah pedalaman Papua. Katanya suatu malam dia keluar nih cari sinyal buat nelpon anaknya. Di tengah hutan dia lihat ada seorang cewek berdiri diem, rambutnya panjang nutupin muka tapi bajunya rapi banget. Om Rafli manggil, "Kakak kenapa di sini?" Tapi cewek itu nggak jawab, cuma nengok dan yang kelihatan bukan muka manusia, tapi muka gosong kayak habis kebakar. Om Rafli langsung kabur dong, tapi sejak malam itu dia ngaku nih sering mimpi cewek itu berdiri di depan pintu kamarnya. Dia sempat jatuh sakit tuh 2 bulan dan dokter nggak nemuin penyakit apa-apa. Sampai akhirnya nih dia dibawa ke dukun adat dan ketahuan deh cewek itu Swangi yang nempel sejak malam itu. Nah ini nih bagian yang jarang dibahas tapi sangat penting. Beberapa warga Papua tuh percaya Swangi bisa aja nih nempel ke garis keturunan. Jadi misal ada satu orang yang pernah berurusan sama Swangi, bisa aja nih anak cucunya juga kena efeknya. Dan cara satu-satunya buat ngelepasin kutukan itu adalah dengan ngaku dan ngelakuin ritual adat secara utuh. Ada cerita tentang satu keluarga di Biak yang ditinggalin mati satu-satu, dari anak paling kecil sampai yang paling tua. Dan katanya nih, semua karena kakek mereka dulu pernah manggil Swangi buat balas dendam. Yang paling serem, ada satu kepercayaan yang bilang Swangi nggak bisa dimusnahkan. Kalian cuma bisa ngusir sementara, tapi dia bakal nyari inang baru. Dan makin banyak orang yang percaya, makin kuat pula nih energinya. Jadi sebenarnya tiap kali kalian dengar cerita Swangi, dia makin dekat. Kata orang tua di sana, Swangi hidup dari ketakutan. Semakin kalian takut, semakin besar kemungkinan dia bisa masuk ke diri kalian. Jadi kalau suatu hari kalian ngerasa ada yang ngawasin, atau badan kalian berasa berat, padahal kalian cuma lagi duduk sendirian, mungkin kalian harus ngaca deh, lihat siapa yang lagi berdiri di belakang kalian. Tapi jangan sampai nih lihat terlalu lama ya, takutnya nih bukan kalian yang ngeliat duluan, tapi dia yang udah lama ngeliatin kalian dari jauh. Jadi masih mau nih bilang Swangi itu cuma mitos? Atau kalian mulai mikir, kayaknya tadi aku mimpi aneh deh semalam. Kalau kalian udah ngerasa tiba-tiba lemes nih, sering mimpi aneh, atau ya badan kalian makin kurus tanpa sebab, saran aku cuma satu nih, jangan pernah nyebut nama dia terlalu sering, karena bisa aja dia udah ada di belakang kalian. Oke, cukup segitu dulu kisah cerita tentang Swangi. Dan jangan lupa nih untuk kalian like, comment, subscribe. Dan juga terima kasih nih udah dukung Say Something sampai sekarang. Sode pamit, Say Something pamit. Jangan lupa berdoa, karena hidup dan mati di tangan Tuhan. Peace out.